Salam sejahtera untuk semua. Untuk memasuki pertemuan ke-14, materi ini adalah materi terakhir, di mana materinya adalah kompensasi. Nah, jadi kompensasi di sini itu adalah suatu hak bagi karyawan untuk mendapatkan berupa gaji ataupun upah, gitu ya. Jadi kompensasi itu adalah suatu hak bagi karyawan untuk mendapatkan gaji atau upah. Nah, untuk menentukan besarnya kompensasi bagi perusahaan yang sudah mampu mengikuti UMR, ya. Jadi ada istilah tripartiat. Nah, tripartiatnya artinya ada 3 pihak ya terlibat. Pertama adalah dari pihak perusahaan itu sendiri, kedua adalah dari pihak karyawan, yang ketiga adalah pihak pemerintah sebagai pihak mediasi. Ya, itu ya. Jadi ada tripartiat dalam hal menentukan besarnya kompensasi. Nah, jadi apa saja yang termasuk dalam kompensasi? Ya, nah, termasuk dalam kompensasi itu adalah berupa gaji dan upah atau upah, ya. Nah, selain daripada itu, kompensasi tidak hanya menyangkut gaji atau upah saja, tapi juga termasuk bonus, ya. Kemudian ada fasilitas, mungkin rumah, mobil dan seterusnya, termasuk juga tunjangan karyawan, tunjangan anak dan seterusnya, termasuk karir. Nah, itu semua termasuk dalam kompensasi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini dalam menerapkan kompensasi terdapat ada 2 kepentingan. Sini adalah kepentingan karyawan dan kepentingan organisasi. Nah, kepentingan karyawan itu menyangkut dengan hak karyawan atas gaji, ya, yang dia terima dalam hak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi karyawan punya hak untuk menuntut, ya, supaya dapat dari gajinya dapat hidup dalam hidup layak. Nah, dari organisasi, kompensasi diberikan terkait dengan prestasi karyawannya dan produktivitas, ya, karena perusahaan pasti mencari untung, ya. Jadi dalam hal kompensasi disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan. Tidak bisa semua perusahaan paksakan untuk bisa mengikuti UMR. Nah, kalau UKM biasanya tidak bisa mengikuti upah minimum regional, ya, atau MR, itu tidak bisa. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah menengah atau besar, ya, itu yang bisa mengikuti UMR. Jadi perusahaan UKM biasanya belum mampu, ya, membayar gaji karyawan dengan UMR. Nah, jadi asas daripada kompensasi itu apa? Yaitu keadilan dan kelayakan dan kewajaran. Keadilan artinya di bagian SDM harus memberikan gaji yang sama, ya, kepada semua karyawan yang baru diterima. Tidak ada gaji yang lebih besar atau yang lebih kecil, tidak ada yang dianaktirikan. Nah, itu namanya asas keadilan, ya. Jadi semua punya hak yang sama. Kemudian ada asas kelayakan, ya. Jadi ya tiap karyawan yang bekerja, kelayakan dalam hal ini adalah dalam hal menerima upah atau gaji untuk dapat hidup layak dan wajar. Nah, jadi saya sebutkan tadi ada upah minimum regional dan seterusnya, ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan menengah ke atas yang bisa menerapkan. Kalau yang perusahaan mikro itu biasanya belum mampu membayar gaji dengan UMR. Kemudian di sini ada 6 komponen penting dalam program pemberian kompensasi. Pertama adalah organisasi administrasi pemberian kompensasi. Nah, jadi setiap karyawan yang bekerja itu punya hak untuk mendapatkan gaji dan upah, ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya. Kemudian yang kedua adalah metode pemberian kompensasi. Itu ada 2, yaitu metode tunggal dan metode jamak. Apa itu metode tunggal? Metode tunggal artinya
gaji diberikan besarnya sesuai dengan pendidikan terakhir, yaitu dihitung berdasarkan ijazah saja. Ya, kalau metode jamak, nah berarti penilaiannya lebih daripada satu, tidak hanya ijazah, tapi juga faktor skillnya, faktor pengalaman kerjanya, dan faktor produktivitas dan seterusnya. Itu adalah metode jamak. Ya, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan.